Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ririn dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Kesha Dwika, saya sendiri Aldi Gunawan, Priyanka, Omari, Teresa, dan Ananda Aisyah akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan proforma dan valuasi dari emiten pilihan kami yaitu PT Astra International Tbk. Next. Nah, ini adalah keempat topik yang akan kami bahas. Mulai dari ada projected income statement, lalu yang kedua ada projected balance sheet, yang ketiga ada projected statement of cash flows, dan yang keempat ada valuation. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai analisis proforma. Jadi, analisis proforma itu merupakan tahap final dalam proses analisis laporan keuangan perusahaan. Nah, analisis proforma ini dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan secara akurat dalam merefleksikan performa perusahaan. Analisis proforma merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Analisis proforma ini diperlukan untuk kepentingan valuasi sekuritas perusahaan, juga dibutuhkan perusahaan untuk melakukan asesmen terhadap manajemen dan rencana strategis perusahaan untuk ke depannya. Nah, analisis proforma ini juga dibutuhkan untuk oleh kreditor untuk melakukan penilaian terhadap solvensi perusahaan. Next. Nah, untuk proses dari analisis proyeksi ini terdiri dari 4 tahapan, ya. Ini yang pertama ada proyeksi income statement, lalu yang kedua ada proyeksi balance sheet, dilanjutkan dengan proyeksi statement of cash flow, dan yang untuk hasil yang lebih maksimal diakhiri dengan sensitivity analysis. Namun pada analisis kelompok kami tidak menampilkan dan tidak menganalisis sensitivity analysis. Next. Nah, tahapan pertama dari proses proyeksi perusahaan adalah memproyeksikan income statement. Untuk melakukan analisis income statement, analisis proyeksi income statement, dibutuhkan beberapa steps. Nah, steps itu antara lain, yang pertama, melakukan proyeksi sales perusahaan. Dalam memproyeksikan sales, kami ini mempertimbangkan beberapa hal seperti tren historis sales pada laporan keuangan perusahaan, prediksi aktivitas makroekonomi di masa yang akan datang, baik dalam lingkup global maupun nasional. Nah, selain itu kami juga mempertimbangkan kondisi masyarakat sebagai calon konsumen, kondisi pada industri, persaingan pada industri, dan kondisi dari internal perusahaan. Lalu yang kedua, memproyeksikan COGS dan gross margin dengan menggunakan historical average sebagai persentase sales atau net revenue perusahaan. Lalu selanjutnya, memproyeksikan beban-beban menggunakan historical average juga sebagai persentase sales atau net revenue perusahaan. Lalu langkah keempat, selanjutnya memproyeksikan beban depresiasi sebagai persentase historical average dari aset yang terdepresiasi di awal periode. Lalu yang kelima, memproyeksikan beban bunga sebagai persentase interest bearing debt awal periode menggunakan rate yang sudah ada jika bersifat tetap dan rate yang diproyeksi jika bersifat variabel. Nah, untuk langkah keempat dan kelima pada kasus analisis Astra ini, kami tidak lakukan karena tidak terdapat informasi baik pada laporan keuangan maupun sumber data lainnya. Lalu di yang langkah terakhir yaitu memproyeksikan beban pajak sebagai historical average terhadap laba sebelum pajak atau earning before tax. Next. Nah, ini tampilan keseluruhan dan tampilan akhir dari analisis proyeksi income statement yang telah kami lakukan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Next. Nah, pertama saya akan menjelaskan perihal akun-akun apa saja yang terdapat pada laporan keuangan Astra. Nah, jadi Astra International ini terbagi menjadi 7 bidang usaha, yakni yang pertama ada otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan yang terakhir adalah properti. Nah, oleh karena itu, saya melakukan proyeksi sales perusahaan berdasarkan ketujuh bidang tersebut untuk melihat besaran dari masing-masing bidang tersebut dan impact-nya terhadap sales atau pendapatan Astra secara keseluruhan. Nah, selain itu juga terdapat 2 akun yang di sini tertanda bintang di dalam PowerPoint yang merupakan akun yang spesial karena hanya terdapat pada periode waktu tertentu saja. Nah, yang pertama ini ada impairment losses related to mining properties hanya terjadi pada tahun 2015, di mana terjadi event khusus yang menyebabkan Astra bertambah bebannya akibat dari mining properties. Lalu yang kedua adalah gain on sale on investment PT Bank Permata TBK yang terjadi pada 2020 kuartal 2 karena Astra melakukan penjualan investasi pada PT Bank Permata. Next. Kami menggunakan 5 tahun sebagai tahun dasar untuk menganalisis historical trend dari laporan keuangan Astra, khususnya untuk sales dan pendapatan. Next.
Nah, selain 5 tahun data terakhir, kami juga menggunakan tambahan data dari tahun 2020 yang kami bagi per kuartal atau per kuartal. Jadi data terakhir yang kami gunakan adalah sampai kuartal ketiga tahun 2020. Alasan kami menggunakan data per kuartal ini adalah kami ingin menganalisis performa untuk 2020 di kuartal keempat, sehingga menurut kami akan lebih relevan untuk menggunakan data kuartal 2020, ditambah lagi karena di 2020 ini terjadi kondisi yang cukup spesial karena adanya pandemi COVID-19. Next. Nah, dari data-data historical tersebut dan juga ditambah data lain, kami gunakan untuk mereaksikan laporan income statement pada tahun 2020 kuartal 4 dan untuk tahun 2021. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil kalkulasi sales growth Astra selama 5 tahun terakhir berdasarkan masing-masing bidang usaha. Nah, seperti yang terlihat pada PowerPoint, terlihat kami menuliskan di sini ada 2 average growth. Jadi, yang di sebelah yang paling kanan merupakan average growth quarter on quarter dari 2020 kuartal 1 sampai kuartal 3 yang digunakan untuk memproyeksikan sales pada kuartal keempat. Nah, di sebelah tengah itu sampai ke kiri terdapat average growth year on year dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kuartal 4, di mana 2020 kuartal 4 itu hasil proyeksi sebelumnya, yang sebelumnya kami sudah lakukan, untuk memproyeksi sales pada tahun 2021. Next. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil analisis proyeksi sales growth dari historical trend dan dari average growth yang sudah dijelaskan tadi. Ditambah lagi kondisi-kondisi lain yang sudah terjadi dengan proporsi dari asumsi kami. Nah, hasil perkalian dari growth dan proporsi tersebut akan dijumlahkan untuk nantinya mendapatkan hasil berupa persentase yang digunakan untuk menghitung proyeksi pendapatan Astra. Untuk 2020 kuartal 4, berdasarkan blok IMF, ekonomi global diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,8% dari kuartal sebelumnya. Lalu pemerintah Indonesia memprediksi juga pada 2020 kuartal 4, paling tinggi ekonomi Indonesia masih akan berkontraksi di angka minus 0,6%, yang berarti diprediksikan terjadi peningkatan sebesar 2,89% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga. Selain itu, berdasarkan portal Berita Tempo, Menteri Keuangan RI memprediksi tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan meningkat paling tinggi sampai minus 2,6%, yang berarti meningkat 1,8% dari kuartal sebelumnya. Nah, selain kondisi makroekonomi, kami juga menganalisis kondisi pertumbuhan industri pada masing-masing bidang usaha Astra. Pada usaha otomotif ini diprediksikan akan terdapat peningkatan sebesar 37% berdasarkan informasi dari Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia pada kontan.co.id. Nah, di sisi lain, berdasarkan data dari Dana Reksa pada CNN Indonesia, industri jasa keuangan diprediksikan menurun 0,99% dari kuartal sebelumnya. Untuk industri alat berat, konstruksi alat berat dan pertambangan juga diprediksi turun 4,29% dari kuartal sebelumnya. Next. Untuk industri agribisnis juga diprediksi tumbuh 2,40% dari kuartal sebelumnya, sejalan dengan industri IT atau teknologi informasi juga diprediksi tumbuh 10,59% dari kuartal sebelumnya. Selain itu, industri properti juga diprediksi tumbuh 1,97% dari kuartal ketiga. Namun di sisi lain, industri infrastruktur dan logistik masih mengalami penurunan sebesar minus 16,73% dari kuartal sebelumnya. Next. Untuk proyeksi 2021, kami mendapatkan informasi mengenai prediksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,2% dari sumber blok IMF. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi juga sebesar 4,8%. Hal itu berasal dari informasi dari World Bank dan Bank Indonesia pada artikel di Big Alpha. Untuk tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia juga diprediksi tumbuh 4,9%, yang diprediksi oleh pemerintah ditulis pada artikel kontan.co.id. Nah, berdasarkan data Research Specialist Mandiri Institute, industri otomotif diprediksi akan meningkat 38,7% pada tahun 2021. Untuk industri jasa keuangan, khususnya pembiayaan, juga diprediksi akan meningkat sebesar 7% menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Untuk industri konstruksi alat berat dan pertambangan, diprediksikan akan tumbuh 48,7% pada 2021, khususnya pada kuartal ketiga, berdasarkan informasi dari BCI Indonesia Construction Market Outlook 2021. Selanjutnya, untuk industri agribisnis,
diprediksikan juga akan tumbuh 3,59% pada 2021 menurut keterangan dan pernyataan dari Kementerian Perindustrian. Next. Untuk industri infrastruktur logistik diprediksikan juga akan tumbuh 12% pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan informasi bahwa Astra khususnya melalui anak perusahaannya itu Astra Infra pada tahun 2021 akan banyak menghandle beberapa proyek untuk membangun jalan tol. Lalu untuk industri IT diprediksi juga akan meningkat sebesar 5,3%, di mana menurut Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL, jumlah peningkatan tersebut turun karena terjadi adanya potensi persaingan dan kompetisi antar perusahaan IT yang akan menghambat pertumbuhan dari industri IT itu sendiri. Lalu yang terakhir, berdasarkan diskusi dari Economic Outlook 2021 untuk industri properti, diprediksi meningkat 30% akibat berlakunya Undang-Undang Ciptaker atau Cipta Tenaga Kerja yang mampu memangkas banyak birokrasi perizinan dan memberi kepastian pengadaan lahan. Hasil persentase sales growth digunakan untuk perhitungan sales projection di mana cara menghitungnya adalah sales dari periode atau tahun sebelumnya dikalikan dengan persentase yang dihasilkan dari growth projection itu ditambah dengan 1. Next. Setelah kita sudah mendapatkan sudah memproyeksi sales growth, langkah selanjutnya adalah memproyeksikan expenses yang terdapat pada laporan keuangan menggunakan historical average sebagai persentase sales yang dapat terlihat pada PowerPoint, di mana yang pada lingkaran biru itu kita menggunakan beban-beban digunakan untuk menggunakan persentase berdasarkan sales revenue untuk memproyeksikan beban-beban di income statement yang akan datang. Lalu yang di lingkaran merah itu merupakan beban pajak yang menggunakan earning before tax untuk memproyeksikannya. Next. Nah ya, ini berikut hasil dari proyeksi tahun 2020 kuartal keempat dan 2021, di mana dapat disimpulkan bahwa bidang usaha penyumbang pendapatan terbesar adalah bidang otomotif dan yang terendah adalah di bidang properti. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan baik pada net revenue, gross profit, dan net income yang didapatkan pada kuartal keempat di tahun 2020. Walaupun jika masih dibandingkan dengan secara year on year antara tahun 2020 dengan 2019 masih terjadi penurunan yang signifikan yang disebabkan karena adanya kondisi spesial, yaitu karena ada pandemi COVID-19. Nah, meskipun begitu, berdasarkan proyeksi yang kami lakukan juga, pada tahun 2021 Astra akan terus mengalami peningkatan, baik itu dari sisi net revenue, gross profit, dan net income. Nah, walaupun jumlah peningkatannya belum signifikan, bahkan belum mencapai kondisi terbaiknya dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018, prediksi peningkatan pendapatan Astra ini sudah cukup baik dalam kondisi recovery dari pasca pandemi dalam kondisi seperti ini. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Priyanka Pramadiani akan melanjutkan pembahasan untuk projected balance sheet. Next. Nah, ini adalah metode yang kami gunakan untuk forecasting balance sheet. Jadi pertama kami mengumpulkan info-info yang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi di sini langkah pertama yang kami lakukan adalah menghitung rasio-rasio yang dibutuhkan seperti AR turnover, inventory turnover, AP turnover, sampai dividen payout ratio. Kemudian selanjutnya setelah mendapat rasio-rasio tersebut, kami menghitung growth dari tiap rasio untuk per kuartal dan juga per tahun. Per kuartal itu dari 2020 Q1 sampai Q3 dan per tahun dari 2015 sampai 2020, sama seperti di balance sheet di income statement tadi. Kemudian selanjutnya adalah kami menghitung estimated ratio untuk 2020 dan 2021 berdasarkan average growth yang tadi kami sudah hitung. Next. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini adalah rasio-rasio yang telah kami hitung. Jadi di sini kami menghitung rasio dari mulai ARPO sampai dengan dividen payout ratio dari tahun 2015 sampai 2019 dan juga 2020 Q1 sampai dengan Q3. ARPO ini cara perhitungannya adalah dengan sales dibagi dengan accounts receivable. Kemudian untuk inventory turnover itu adalah inventory COGS dibagi dengan inventory. Kemudian untuk APTO itu adalah COGS dibagi accounts payable, accrual turnover itu adalah sales dibagi accruals.
Kemudian selanjutnya taxes payable dibagi taxes expense, capital expenditure dibagi dengan sales, depreciation and amortization expense dibagi dengan capital expenditure, dan juga dividend payout ratio itu dari dividen dibagi dengan net income. Next. Nah, selanjutnya kami menghitung growth dari tiap rasio untuk per kuartal dan juga per tahunnya. Untuk per kuartal, jadi kami menghitung pertumbuhan dari Q1 ke Q2, Q2 dan Q3. Selanjutnya kami hitung average-nya dari growth tersebut, dan kami gunakan proyeksi 2020 Q4. Nah, selanjutnya setelah kami mendapatkan estimated ratio untuk 2020 Q4, kami hitung juga growth-nya untuk 2020, dan kami gunakan pertumbuhan dari 2015 sampai dengan 2020 untuk proyeksi 2021. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung estimated ratio untuk 2020 dan 2021 berdasarkan average growth di slide sebelumnya tadi. Cara menghitung estimated ratio-nya adalah quarter ratio dari kuartal ataupun tahun sebelumnya dikali dengan 1 plus average growth. Nah, di sini adalah hasil dari perhitungan kami untuk estimated ratio. Jadi untuk Arto di 2020 Q4, kami estimasi, kami proyeksikan akan sebesar kurang lebih 3,908. Sedangkan untuk 2021 4,012, dan begitu juga dengan rasio seterusnya. Next. Nah, selanjutnya setelah kami mendapatkan info-info yang kami butuhkan tadi, langkah selanjutnya ini adalah proyeksi balance sheet-nya. Nah, untuk di sini kami menjelaskan perhitungan untuk beberapa akun. Pertama adalah menghitung accounts receivable. Cara menghitung accounts receivable untuk proyeksi adalah projected sales yang kami dapatkan dari projected income statement sebelumnya dibagi dengan atau estimate dari slide sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk inventory, kami dapatkan dari projected COGS dibagi dengan estimated inventory turnover. Kemudian yang ketiga adalah fixed dan intangible asset. Kami dapatkan dari fixed dan intangible asset periode sebelumnya ditambahkan dengan estimated capital expenditure dengan dikurangi estimated depreciation. Nah, untuk capex-nya sendiri itu kami dapatkan dari projected sales dikalikan dengan estimated capex per sales yang ada di slide sebelumnya juga tadi. Nah, untuk estimated depreciation, estimated capex itu dikali dengan estimated depre per capex di slide sebelumnya juga. Nah, selanjutnya untuk accounts payable, itu projected COGS dibagi dengan estimated ATO, taxes payable, projected taxes expense dari income statement, dikali dengan estimated tax payable per tax expense. Terus selanjutnya accruals, itu adalah projected sales dibagi dengan estimated accruals turnover, conversion of long-term debt, itu dari current liabilities tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, dikalikan dengan average growth dari current portion of long-term debt terhadap current liability. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk long-term debt net of current maturity, itu kurang lebih sama dengan current portion tadi. Jadi long-term liability di periode sebelumnya dinaikkan dengan average growth dari long-term debt net of current maturity terhadap long-term liability. Kemudian untuk dividen, cara menghitungnya adalah dengan projected net income dikalikan dengan average dividend payout ratio yang sudah kami hitung sebelumnya. Kemudian untuk return earnings itu adalah return earnings dari tahun sebelumnya ditambah dengan projected net income di tahun tersebut yang kami proyeksikan dan juga dikurang dengan estimated dividend dari poin 9 tadi. Kemudian untuk ada current asset, ada non-current asset, ada current liability, ada non-current liability, common stock, dan juga additional paid-in capital kami asumsikan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah cash. Di sini cash sebagai plug-in, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk balance dari total liability dan equity dengan total aset. Next. Nah, ini adalah hasil perhitungan kami untuk 2020, forecast 2020. Kami menggunakan data historis per quarter dari 2020 Q1 sampai dengan Q3 dan menggunakan rasio-rasio yang kami sudah hitung tadi dan juga step-step tadi. Di sini juga ada penjelasannya dari cash dan cash equivalent itu dari step 12 tadi sebagai plug-in, kemudian total account receivable dari step 1, inventory dari step 2, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya ini untuk current liability-nya, sama juga seperti tadi untuk hasil 2020 forecast-nya. Untuk short term borrowings itu tidak mengalami perubahan seperti pada step 11. Kemudian total payable dari step 4 tadi yaitu projected COGS dibandingkan dengan estimated accounts payable turnover dan sebagainya.
Selanjutnya shareholder equity, di sini juga hampir semuanya tidak mengalami perubahan, share capital, additional parent capital, dan lain-lainnya. Di sini yang kami proyeksikan hanya return earnings, yaitu yang kami dapatkan dari return earnings tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, di sini 2020 Q3, ditambahkan dengan projected net income dari 2020, dikurangi dengan estimated dividend di 2020 Q4. Next. Selanjutnya untuk 2021, tadi dari 2020 kita sudah dapat angka-angkanya, nah itu juga kita gunakan untuk proyeksi di 2021. Betul, pakai cara yang sama seperti tadi, itu pakai estimated ratio, dan juga dibagi atau dikalikan dengan projected COGS dan net income ataupun sales. Kurang lebih caranya sama seperti di 2020 tadi. Selanjutnya ini untuk current liability-nya, sama juga seperti tadi short term borrowings-nya juga kami tidak asumsikan tidak berubah dari tahun 2020. Next. Nah, terakhir untuk shareholder equity, capital, additional parent capital, dan lain sebagainya itu juga tidak berubah. Yang mengalami perubahan hanya return earnings yang kami dapatkan dari step point ke 10 tadi, yaitu dari return earnings di 2020 yang kami sudah proyeksikan juga, ditambahkan dengan projected net income untuk 2021 dan dikurangi estimated dividend untuk 2021. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Teresa akan menjelaskan mengenai projected cash flow. Jadi projected cash flow sendiri itu ada 3, ada operating cash flow, investing, dan financing. Yang pertama itu ada operating, yang terdiri dari net profit, depreciation, and amortization, dan berbagai perubahan. Nah, projected cash flow sendiri ini diambil dari projected income statement dan balance sheet yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk operating cash flow sendiri bisa dilihat untuk historical data dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung naik namun sempat turun di tahun 2019 dan kembali turun lagi di tahun 2020 dan turun hingga minus pada 2020 kuartal 2 yang disebabkan oleh other non-current asset yang menjadi minus. Nah, namun di proyeksi kami operating cash flow-nya itu menjadi positif dan cenderung naik karena adanya penambahan account receivable pada tahun 2020 kuartal 4 dan turun kembali pada tahun 2021 karena depreciation dan amortization yang kembali meningkat. Selanjutnya ada investing cash flow yang bisa dilihat dari capital expenditure. Nah, dari proyeksi kami, investing cash flow-nya itu cenderung menurun karena terjadinya penambahan capital expenditure pada 2020 kuartal 4 dan 2021. Selanjutnya ada financing cash flow yang bisa dilihat dari new bank borrowings, new long term debt, dividend, dan new common stock. Di sini kami memproyeksikan bisa dilihat dari historical data itu terjadi naik dan turun. Namun perubahan yang signifikan itu terjadi pada 2020 kuartal 2 karena adanya new long term debt yang menjadi minus. Nah, pada tahun proyeksi kami di 2020 kuartal 4 itu jumlahnya cenderung meningkat karena tidak adanya perubahan dari new bank borrowings dan new long term debt yang hanya bertambah sedikit. Selanjutnya ini cash and cash equivalent. Nah, bisa dilihat dari jumlahnya itu dari 2015 terus meningkat hingga 2020 kuartal 3. Sehingga proyeksi kami pada 2020 kuartal 4 juga meningkat dan meningkat juga di proyeksi kami di 2021. Baik, selanjutnya saya Omari akan menjelaskan tentang teori valuation atau valuasi. Next. Nah, valuasi itu apa? Jadi kan penilaian perusahaan adalah tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Valuasi adalah suatu proses penilaian dari sebuah perusahaan. Nah, penilaian ini itu melihat nilai aktual perusahaan sehingga
memungkinkan analis atau investor untuk membuat keputusan beli atau jual atau tahan suatu efek atau saham, menilai nilai perusahaan untuk keputusan kredit, memperkirakan nilai untuk kombinasi bisnis, menentukan harga untuk penawaran umum sekuritas perusahaan, dan mengejar banyak aplikasi berguna lainnya. Secara lebih rinci bisa dilihat di slide ini. Manfaat valuasi intinya ada 4. Jadi penilaian perusahaan dapat mempermudah untuk mengambil keputusan buy, sell, hold decision dari sebuah saham. Lalu valuasi itu hal penting untuk digunakan dalam keputusan kredit bagi manajemen maupun analis dan investor. Lalu valuasi dapat mengestimasi nilai dari sebuah perusahaan dalam rangka kombinasi bisnis maupun merger. Lalu valuasi juga bisa menentukan harga jika sebuah perusahaan melakukan public offering. Next. Nah, selanjutnya dalam penilaian valuasi itu ada yang namanya equity dan enterprise value. Equity value itu nilai ekuitas atau nilai aset bersih, adalah nilai tetap untuk pemegang saham setelah hutang dilunasi, atau nilai total perusahaan yang dapat diatribusikan kepada para investor ekuitas. Rumusnya share price kali numbers of share outstanding. Sedangkan enterprise value adalah nilai perusahaan yang juga bisa disebut nilai perusahaan atau nilai aset. Jadi adalah nilai total aset bisnis tidak termasuk uang tunai, atau nilai operasi bisnis inti perusahaan yang tersedia untuk semua pemegang saham termasuk hutang, ekuitas, preferensi, dan lain-lain. Rumusnya itu untuk enterprise value adalah equity value ditambah total debt dikurang cash. Selanjutnya WACC dan perhitungan valuasi akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Dwika dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai WACC. Jadi dalam perhitungan valuasi, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital, atau biaya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan melalui pendanaan melalui utang dan sahamnya. Untuk rumus WACC adalah berikut, di mana market value of equity dibagi dengan total, di mana totalnya itu adalah pertambahan antara market value of equity dengan market value of debt, dikali dengan cost of equity, ditambah dengan market value of debt, dibagi dengan totalnya, dan dikali dengan cost of debt, lalu dikali lagi dengan 1 kurang tax. Untuk market value of equity, rumusnya itu adalah harga saham terakhir dikali dengan harga saham beredar. Dan untuk cost of equity, kami menggunakan rumus CAPM, di mana rumusnya itu adalah RF ditambah risk premium dikali sama beta. Untuk RF itu adalah risk free atau tingkat risk yang ada di pasar, dan dalam kali ini kami menggunakan BI 7 days repo rate. Untuk beta dan risk premiumnya itu merupakan konstanta dan koefisien yang given angkanya. Next. Jadi dalam perhitungan Astra ini, langkah yang pertama kami lakukan itu adalah menghitung market value of equity, di mana stock price-nya itu kami dapat nilainya dari stock price 23 Desember 2020 melalui investing.com, dan total outstanding-nya itu sebesar 40.483 miliar itu dari investing.com juga. Dan ini merupakan saham 2019 karena saham 2019 itu sama dengan saham 2020 karena Astra International ini tidak mengisu saham baru, sehingga saham total outstanding sahamnya sama. Dari sini kita mendapatkan nilai market value of equity, di mana stock price dikali dengan total outstanding, dan pada laporan keuangan Astra itu tidak ada obligasi outstanding, sehingga market value of obligation outstanding ini bernilai 0, sehingga market capitalization itu sama dengan market value of equity-nya. Untuk total debt, jumlah ini merupakan penjumlahan antara liabilities bank loan untuk short term dan long term, dan didapatkan nilai total dari market value of equity dan market value of debt yaitu sebesar 287 sekian. Itu merupakan penjumlahan antara market value of equity dan debt. Lalu selanjutnya itu adalah perhitungan untuk cost of equity menggunakan CAPM model dan juga cost of debt.
Jadi untuk perhitungan cost of equity dibutuhkan informasi mengenai beta, risk premium, dan RF, di mana beta dan risk premium itu sudah given dari investing.com dan finbox.com, serta RF itu merupakan 3,75 itu dari BI 7 days repo rate per 17 Desember 2020. Lalu dapat cost of equity-nya, dan untuk cost of debt-nya itu juga given melalui finbox.com, dan untuk tax rate-nya juga sudah diinformasikan. Untuk perhitungan WACC-nya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, lalu market value of equity dibagi total dan dikali cost of equity, ditambah dengan market value of debt dibagi total dikali cost of debt dikali 1 kurang tax, sehingga mendapatkan nilai WACC sebesar 11,89%. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Aisyah Fajar. Saya akan melanjutkan presentasi di bagian selanjutnya. Jadi di sini kita melanjutkan perhitungan valuasi. Nah, pada bagian ini kita berusaha untuk mencari tahu jumlah dari FCFF atau Free Cash Flow to the Firm. Jadi pada bagian ini kita menggunakan nilai EBIT, tax, depresiasi, capex, dan juga change in net working capital. Nah, untuk mengetahui jumlah change in net working capital, kita perlu menghitungnya di bagian selanjutnya. Next. Nah, di sini ada perhitungan net working capital yang menggunakan data dari account receivable, inventory, account payable, dan menghasilkan net working capital. Lalu, untuk mengetahui change in net working capital, kita mengurangi jumlah dari NWC tahun tersebut dengan tahun sebelumnya, di mana pada perhitungan valuasi kali ini kami menggunakan data tahun 2019, data akhir, lalu data hasil proyeksi tahun 2020 yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga tahun 2021. Lalu untuk WACC calculation-nya di sini akan menghasilkan present value FCFF. Jadi untuk menghasilkan present value FCFF, kita menggunakan data FCFF yang dikalikan dengan diskon faktor yang ada di slide sebelumnya tadi ya, FCFF-nya. Selanjutnya, kita menentukan apakah saham ini patut untuk dibeli ataukah justru dijual. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengetahui enterprise value terlebih dahulu. Enterprise value didapatkan dengan menotalkan present value free firm atau PVFCFF, lalu dikalikan dengan 1 miliar rupiah, karena data-data sebelumnya yang kami gunakan adalah data miliar rupiah. Lalu untuk mengetahui enterprise value stock price calculation itu dikurangi dengan total debt dari tahun 2020 kuartal ketiga. Nah, lalu di sini kita akan menghasilkan fair price dari company dengan cara membagi antara enterprise value dengan jumlah lembar saham. Lalu kita akan mendapatkan fair price di mana untuk company valuation itu sejumlah Rp23.038 dan untuk stock price valuation sebesar Rp12.128, di mana upside yang didapatkan untuk company valuation sebesar 28,3,97% dan untuk stock price calculation sebanyak 102,13%. Jika dibandingkan dengan current price saat ini yaitu Rp6.000 berdasarkan harga tanggal penutupan pada 23 Desember 2020. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan, maka harga saham ASI ini lebih kecil atau lebih murah dari harga sesungguhnya atau fair value. Sehingga dapat dikatakan harga saham ASI ini masih under value. Sehingga berdasarkan analisa yang ada, direkomendasikan untuk membeli saham ASI ini. Nah, selanjutnya, ada analisis lainnya. Jadi ini adalah beberapa analisis yang kami temukan dari beberapa sumber, yaitu investing.com, Indopremier, dan juga Stockbit. Berdasarkan informasi dari investing.com, mereka juga menganalisa bahwa saham ASI ini sebaiknya dibeli oleh investor, atau bahkan di summary yang mereka berikan, mereka menjelaskan untuk sangat merekomendasikan atau strong buy pada saham Astra International. Lalu berdasarkan data dari Indopremier merangkum analisis dari 97
sekuritas lainnya, di mana 67 dari 97 sekuritas tersebut mengatakan untuk membeli saham Astra International ini sesuai dengan analisa kelompok kami. Lalu jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya yaitu Indomobil, di sini melihat dari PBV standard deviation-nya, Astra ini masih memiliki PBV yang rendah dibandingkan MEAN-nya selama 5 tahun ke belakang, di mana PBV-nya saat ini ada di titik 1,57. Dan melihat hal ini, Astra masih bisa meningkatkan harga sahamnya seharusnya mencapai 90%. Upside-nya mencapai 90% berdasarkan PBV dari Stockbit. Lalu sedangkan untuk IMAS, harga sahamnya sendiri sudah berada pada pada PBV 0,72. Hal ini sudah berada di atas MEAN-nya sehingga dapat dikatakan harganya lebih mahal daripada harga rata-rata biasanya. Nah, berdasarkan hal ini, maka analisis ini juga sesuai dengan analisis hasil kelompok kami, sehingga dapat dikatakan saham Astra ini lebih direkomendasikan melihat dari upside yang dimiliki. Selanjutnya, mungkin sekian yang kelompok kami presentasikan. Terima kasih.